bagaimana tanggapan lu nih Bang tentang sudut pandang dari sekolah-sekolah lain yang ada di Tangerang atau di luar ke sekolah Jebotku yang sebagai notabene itu sebagai sekolah atlet Bang? Seharusnya jadi motivasi ya untuk Nah, sekolah online. Tapi harusnya. saya nggak ngerti. Nah. Ya kembali lagi ke individu pelatih pembina ya. Nah itu ya. Seharusnya mereka juga punya mental. Saya sendiri Iya. kalau ketemu sama yang bagus tuh ada motivasi. Nah. Kayak kemarin kita Motivasi ya, motivasi ke pemain-pemain ke anak-anak didik kita. SMP Negeri 3 Curug sendiri itu kan baru. Nah, Dia berdiri baru 3 tahun. Tapi dia sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah berpuluh-puluhan tahun. ya. Ya kayak SMP 3 Balaraja, T3 Raksa, terus SMP 1 Curug, Kelapa 2. Itu mereka sendiri bisa bersaing. Memang saya kalah pertama, tapi untuk pertemuan kedua jangan harap saya kalah, kan begitu. Halo Sobut, kali ini One Puff berkenan ngobrol-ngobrol bersama Bang Rahel, yaitu yang dikenal sebagai pelatih futsal di Jebotku. Sudah cukup lama dan banyak-banyak juga prestasi. Tapi Sobut, gue yakin kalian belum tahu asal-muasalnya Bang Rahel. Mungkin langsung saja kita tanyakan, oke? Halo Bang Rahel. Iya, Sehat? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang Rahel, gua kan nama yang lain atau anak didik lu kenalnya lu sebagai pelatih futsal di Jebotku. Kira-kira sebelum lu ngelatih di futsal Jebotku, asal muasal lu tuh dari mana sih, Bang? Oh, kalau untuk asal muasal sendiri saya dari Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur, NTT. Flores. Jadi Nah, iya. itu tahun 92. Hah? Di sana ada peristiwa gempa tsunami. Gempa tsunami. Nah, dari situlah, Tahun 1992, Bang. ya 1992, dari situlah saya berangkat di umur 7 tahun Di umur 7 tahun berangkat ke Tangerang, ke Tangerang. ditaruhlah di Islamic Village Panti Asuhan. Oh. Dari situ saya di Ah. oper lagi ke Jawa Ponorogo untuk Ya. masuk pesantren Al-Qur'an. Oh. Dari situ Ya. kurang lebih 7 tahun saya nyebrang lagi ke Tangerang. Baru nyebrang ke Sampai Tangerang. sekarang. Berarti dari umur 7 tahun di Iya, Tangerang. dari 7 tahun tuh udah merantau. Oh, udah berantau. Jadi pertama kali yang saya injak itu ya Islamic Village. Kalau boleh bisa sebutin Bang dari SD, SMP sampai SMA lu tuh di mana, Bang? Untuk SD di pesantren Al Muqaddasah. Al Muqaddasah. Itu tahfidz, Quran, hafalan. Kemudian Luar saya biasa nih. Ya, terus. kemudian saya pindah ke Ya. setelah selesai SD di Al Muqaddasah, saya pindah ke Gontor 4. Gontor Ya, 4. lebih tepatnya di daerah Banyuwangi, Muncar, Kaligung. Di situ saya tidak selesai dikarenakan ada tahun 96-97 itu ada peristiwa ninja. Waktu mau lengsernya Bapak Presiden Soeharto. Iya, yang ini ya dukun-dukun ya. Apa sih yang dukun di pantai ya? Lipo sendiri kan kena razia atau apa itu. Iya, Itu kan tahun 97. Iya, itu lagi booming itu. Dari situlah saya nyebrang lagi balik ke Tangerang. Oh. Itu di umur berapa itu, Bang, di Tangerang? Itu SMP kelas 2 berarti kurang lebih umur 14 tahun. 14 tahun Tangerang. Itu pindah ke SMP apa, Bang? Saya pindah ke SMP, balik lagi ke Islamik, kemudian berhenti, lanjut lagi di SMP Dar El Gusti, daerah Binong. Selesai dari situ, saya melanjutkan lagi di SMK Islamik, hanya setengah semester lah, sampai semester ganjil, kemudian ditarik sama PGRI Jebotku, lebih tepatnya. Jadi apa tuh, beasiswa di sana? Nah, di situ beasiswa, alhamdulillah dikasih tempat tinggal juga, semuanya difasilitasi. Oke. Berarti asal muasalnya lu bola dulu atau langsung ke futsal? Sebenarnya justru kalau untuk di sepak bola itu hanya basic spontan ya, Basic jadi spontan. bukan keinginan. Sebenarnya kan basic saya sendiri kan pesantren. Iya, tapi tadi gue liat hafalan Quran, wah luar biasa. 30 juz, Cok. Bayangin lu. Ya, baru 17 juz ya. Oh, jadi 17 juz. Kemudian dari situ Kepala Sekolah PGRI Bapak Dr. Andes Sinus Pendi, Kepala Sekolah PGRI Jebotku. Itu dia yang ngajak lu, Bang. Dia manggil saya untuk mau tidak membela PGRI. Saya bilang siap kalau memang difasilitasi. Oke. Itu kalau boleh tahu dapat apa aja sih, Bang, di PGRI, Bang, fasilitasi? Untuk uang saku itu ya zaman saya dulu sih lumayan lah ya, karena mungkin saya perantau, ada
memberinya besar mungkin karena kesian. Iya. Jadi mungkin karena kesian juga ya, karena kita perantau ya. Iya. Jadi saya dulu Dan lu punya basic skill futsal juga Bang ya. basic saya sih paling besar di sepak bola. Sepak Karena bola. Memang sepak bola lah zaman dulu tuh. Futsal iya. belum ada. Ya karena baru tahun 2000 deh. Futsal itu. Oke. Nah, prestasi apa nih Bang yang udah lu sampai jadi pelatih? Kalau semenjak di jadi Botki? pemain sendiri sudah banyak prestasi Yang yang dapat saya juga dapat juga. Nah, untuk itu liga pelajar, kemudian Ya, tingkat- sepak bolanya. tingkat Jabotabek. Ya kalau untuk pelajar sapu rata lah zaman saya dulu. Dulu kan sepak bola. Tunggu Bang, lu ngajar futsal doang atau sama bola juga di Jebot? Kalau di Jebot itu hanya futsal. Hanya futsal ya? Hanya futsal. Tapi ya Hmm. suka sesekali lah lari ke lapangan besar untuk melihat adik-adik Oh iya. junior, ya saling bantu aja sih, berbagi aja. Ah, Ya karena seiringnya zaman, waktu, iya. ya futsal lebih naik pamornya, lebih booming lah. Ya udah Daripada saya belok bola lah ke aja. futsal, fokus di futsal. Nah, selain lu ngurus jadi coach di Jebot Q, di mana lagi Bang? Kalau untuk saat ini saya megang 7 tingkatan ya, SMP, SMA, daerah Pasar Kemis, Permata Insani, ya. kemudian 3 Curug, Mhm. kemudian SMP, SMA Islamic Village Karawaci, Ya. kemudian kampusnya, dan terakhir ya PGRI 109 di Butkiu. Paling lama tuh Bang ya. Ini Bang, gue dapat informasi namanya Pinau Bang. Ya. Pencari informasi narasumber OnePoof. Nah, gue dapat informasi itu. Kenapa ketika lu nyetak gol, lu selalu naik ke atas gawang lalu salto Bang? Pada zamannya lu waktu jadi atlet mungkin. Pada zaman saya sendiri Hmm. itu saya bikin ciri khas ya, karena Ciri khas, ya. karena kalau punya ciri khas itu Signatur gampang, ya. gampang dikenal. Jadi Iya. ya alhamdulillah orang tahunya kan Rahel, selebrasinya itu nggak bisa dibohongin. Memang saya sendiri kalau disuruh ngulang lagi saya nggak berani ya, dengan ketinggian 5 sampai 6 meter untuk koprol dari atas. Iya saya itu sendiri nggak tinggi berani. Bang gawang Bang. Tapi ya Heeh. karena atmosfer pertandingan zaman saya dulu kan, Iya. penontonnya tuh Wah banget kali. wah Bang. banget lah, karena memang zaman dulu kan Itu futsal tahun baru. berapa Bang? Itu 2005 kali. 2005 2006. 2005. Itu kan lagi rame-ramenya itu futsal. Oh. Karena Karena atmosfernya kan banyak sekali itu peminatnya ya juga. AFC itu baru di tahun 2004 ya. Iya benar. Oke. Jadi itu Sofood alasannya karena atmosfer. Jadi ada adrenalin kan. Nah Bang, akhir-akhir ini gue pantau di sosial media, khususnya di Instastory Instagram lu suka Instastory di rumah sakit. Kenapa itu Bang? Ya saya sendiri sebenarnya Nah. sampai saat ini masih mengalami sakit ya di dengkul terutama. Kenapa itu Bang kalau bisa? Ya itu karena satu ya. ya bermainnya nggak bisa ditakar lah waktu, karena zaman kita masih kuat lah, umur Iya. 20-an. Ya main pagi, siang, sore, malam kan itu. Wah terlalu dipus banget Iya, Bang ya. itu dia. Jadi ya efeknya sekarang. Kenapa Ya, itu jadi Bang? saya ini Apa yang gue rasain di dengkul Bang? jadi pas di MRA itu ternyata putus dua sendinya itu. Dua sendinya Ah, putus. dan itu obatnya hanya cuma satu, operasi. Operasi. Akhirnya sampai sekarang udah dioperasi. Nanti insya Allah bulan Agustus besok ini insya Allah segera dioperasi. Oke, Soful kita minta doanya semoga sukses operasinya Bang Rahel. Amin. Operasi di bulan apa? Di bulan Agustus. Bulan Agustus. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, gelar apa aja Bang yang udah lu dapet dari SMA di Botq? Karena kan emang paling lama lu ngajar di Botq. Berapa tahun Bang? Kurang lebih dari 2006 ya. 6 ya? 2006 sampai sekarang ini. Iya. Aduh, nggak kebayang mas saya prestasinya. Prestasinya nggak kebayang. Saking banyaknya ya. Ya karena event Nah. futsal sendiri kan Iya. tahu sendiri kan, tiap bulan aja berapa event yang harus kita jalani, Iya sih, kita betul, ikutin kan gitu. Betul, Jadi ya betul. saya sendiri malas lah. Jadi prestasi bagi saya udahlah. Nggak Yang prestasi penting- yang tinggi gitu Bang yang tinggi ya itu yang lu banggakan. Pilihlah salah satu lah. ya itu yang tingkat Jabotabek. Jabodetabek. Iya, di Budi Luhur itu gengsi sekali itu. Gini sekali. Ah. Nggak, kalau nggak salah kemarin gue dengar-dengar juga Jebot
ngewakilin tingkat nasional Bang di Pokari. Nah, kalau untuk prestasi sih, kalau untuk nasionalnya itu kita di LPI. LPI Liga ya. Pelajar Indonesia Sepak Bolanya. Oh, Liga. Nah, itu juara 2 kan. Hmm. Nah, ketemu dengan daerah Papua, orang-orang Papua, orang Timur. Itu mainnya di Bandung. Nah, itu prestasi paling bagus tuh. Paling bagus tuh ya Pokari Bang ya. LPI. Kalau Pokari di zamannya Repi, CS Iya. itu sampai di tingkat nasional juga, cuman prestasinya kan nggak nyampe final kan mereka. Putus di mana itu Bang? Putus lawan Kalimantan kalau nggak salah. Nah. Lawan Kalimantan. Pelajar Kalimantan sekolah. Yang di tahun kapan Bang? 2 tahun yang lalu kah? 2 tahun yang lalu si Repi. 2018 ya. Nah, itu juga kalau soal si Repi nih Bang. Di angkatan di si Repi kan banyak, kalau lu ngikutin kompetisi di Tangerang nih ya khususnya, itu banyak nggak dibolehin ikut Bang. Kenapa itu Bang? Itu dia saya nggak mengerti ya. Apakah Jadi- takut? Jadi di Tangerang ini pelatih-pelatih ini lucu ya. Jadi Iya, lucu ya. lawan dengan tim besar itu mereka berbagai siasat lah, bilang ini udah Iya. lulus lah, bilang ini alumni lah yang main atau Iya. apa untuk masalah PGRI. Padahal nyatanya kan Padahal- masih dalam padahal belajar ya. ada semua persyaratannya, mereka belajar, mereka masih sekolah. Makanya saya lucu dengan pelatih-pelatih yang ada sekarang ini. Iya. Saya sendiri sering dicurangin dengan pelajar yang sudah alumni atau apa, tapi saya bilang main aja, siapapun pemainnya main aja, nggak usah lihat persyaratan lah apa, main. Yang penting kan kita ada panitia, kita ikutin aturan, mau mereka curang udah tetap Oke. yakin kita yang bisa, kan begitu. Nah ini agak sedikit nyambung nih Bang. Bagaimana tanggapan lu nih Bang tentang sudut pandang dari sekolah-sekolah lain yang ada di Tangerang atau di luar ke sekolah Jebotku yang sebagai notabene itu sebagai sekolah atlet Bang? Seharusnya jadi motivasi ya untuk Nah, sekolah lain. Tapi harusnya saya ya. nggak ngerti. Nah. Ya kembali lagi ke individu pelatih pembina ya. Nah itu ya. Seharusnya mereka juga punya mental. Saya sendiri Iya. kalau ketemu sama yang bagus tuh ada motivasi. Nah. Kayak kemarin kita Motivasi ya, motivasi ke pemain-pemain, ke anak-anak didik kita. SMP Negeri 3 Curug sendiri itu kan baru. Nah, Dia berdiri baru 3 tahun. Tapi dia sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah berpuluh-puluhan tahun. ya. Ya kayak SMP 3 Balaraja, T3 Raksa, terus SMP 1 Curug, Kelapa 2. Itu mereka sendiri bisa bersaing. Memang saya kalah pertama, tapi untuk pertemuan kedua jangan harap saya kalah, kan begitu. Jadi pelatih-pelatih sekarang sebenarnya kan dengan lawan yang bagus harusnya jadi motivasi, semangat. Nah, Itu yang saya nggak ngerti dari terus bisa dievaluasi lagi kepada tim-timnya ya. karena itu harusnya Iya. jadi motivasi. Malah enak adalah tim bagus tuh. Saya malah Iya. senang lawan tim bagus. Karena di Jadi- situ kita nah. dilihat kok punya kualitas apa tidak, kan begitu. Nah itu. Jadi berarti benar atau tidak nih Bang tanggapan orang-orang di Tidak. lain di Jadi sekolah? ya namanya orang Tangerang. iri atau dengki ya ada aja lah Ada aja. bahasanya. Jadi ya saya dan Pak Dudung. Malah yang ada malah ini ya Nah, membangun saya- opini-opini Saya pembenaran dan Pak ya. Dudung sebagai orang tua juga, walaupun beliau guru, saya udah anggap orang tua. Saya bilang udah Pak, nggak usah didengerin lah Iya. ya orang-orang berbicara di luar. Yang penting kita tetap maju, fokus Oke, untuk oke. anak-anak ke depan. Iya. Nih Bang, lu kan udah kurang lebih 14 tahun di Jebot Iya. Q. Kalau gue boleh tahu, masalah terbesar saat lu di Jebot Q sampai menentukan dua pilihan, bertahan atau keluar, ada nggak Bang? Ya beratnya karena satu sisi saya kan sudah lama juga di situ. Nah, Ya jadi kalau untuk meninggalkan sendiri itu ya berat. pasti ada masalah dong yang membuat lu memilih dua pilihan, bertahan Ya atau keluar. permasalahannya sih sebenarnya tidak ada, hanya permasalahannya itu ekonomi sih, kembali ke ekonomi. Karena saya sendiri kalau untuk di sekolah saya yang sudah membesarkan saya juga tidak mungkin saya minta honor atau budget. Nah itu dia. Jadi ya saya Karena lebih mikirin ke feedbacknya dulu Iya. dia kayak gimana ke kita ya Bang ya. karena kan perubahan saya kan drastisnya semenjak masuk di PGRI kan. Iya. Dari karir terus kekeluargaan yang buru-buru dengan saya. Iya betul. Nah itu yang bikin saya berat untuk kalau ngomong nominal ke PGRI. kalau lebih hitung-hitung ya sama dia ya. Berat juga sih. Oh jadi lu makanya memilih untuk bertahan Bang. Iya, saya bertahan. Kalau disuruh bertahan ya saya tetap bertahan. Tapi satu sisi juga saya nggak bisa pungkiri ya jadwal saya juga sesuai di luar kan. Iya. Karena banyak sekolah juga yang saya pegang. Bang, sebelum gue masuk ke pertanyaan selanjutnya, gue mau lu jawab cepet nih Bang. Ya, Bola atau futsal? futsal. Kenapa itu Bang?
Ya karena ya memang sudah kurang lebih 15 tahun lah 15 saya tahun di dunia futsal ya. Jadi untuk di bola ya itu kenangan lah. Kenangan. Nah, Oke, lanjut. Independen atau pemerintah, Bang? independen. Independen. Kenapa itu, Pak? Aduh, kalau untuk ini saya agak ngeri juga. Agak ngeri juga. Skip. Siap, skip. Oke, next. Ke SMP 3 Curug atau Jebot Q, Pak? Sampai 3 Curug karena saya di situ mengajar dan Iya. saya pengen ngerintis lagi. Nah, berarti lu selama di Jebot banyak kan pemain-pemain jadi, Bang. Nah, ya satu sisi. Karena dia terobsesi karena sekolah itu sekolah atlet. Untuk khususnya Iya. di futsal sih. Jadi sebenarnya itu sekarang semenjak ganti kepala sekolah Iya. ya sudah tidak ada lagi program seperti itu. Aha. Jadi lebih ke reguler. Ya. Nah, makanya saya dan Pak Dudung dia cuman bilang beberapa dari kita itu minusnya hanya pelatih yang bisa konsisten. Karena sekarang kan di PGRI Pak Dudung mengajar Iya. tingkat SMA, SMK. Ya, untuk bagi waktu kan udah susah. Saya sendiri juga kan nggak bisa dipaksa. Karena kan tuntutan saya juga banyak kan. Ya, Jadi ya saya bilang kepada Dudung cari yang benar-benar punya tanggung jawab untuk megang Jebot Q. Oke. Nah ini Bang, ini yang terakhir nih Bang. Lu pilih kota atau kabupaten? Kota. Kota, kenapa itu Bang? Karena saya lama di kota. Karena lu lama di kota. Saya lama di kota, besarnya juga di kota. Iya. Kalau berkembangnya kabupaten di kota kan, Bang. ya kalau kabupaten kan saya baru 3 tahun lah. Mm-mm. Baru 3 tahun. Karena yang ngajar-ngajar yang SMP 3 iya, gitu karena, aja kali ya. karena tuntutan kerjaan aja. Oke. Oke. Itu tadi 4 pertanyaan Bang, sorry Bang, bukan 5, 4. Nah, ini gue mau lanjut ke pertanyaan tentang futsal lagi nih Bang. Adakah mafia dalam Tarkam ataupun Liga Pro Bang? Khususnya di Kalau futsal. untuk bicara seperti itu, ini kita bicara Indonesia ya. Indonesia, iya. Kita bicara Indonesia, Ah. jangankan kita bicara level itu, ya Ah. level kita antar RT aja itu ada, Ah. gitu. Itu pasti ada. nggak Level mungkin RT tidak aja ada Ya, Bang. level RT aja ada, apa gimana kalau level yang udah setinggi itu. Jadi Iya. saya bilang dimanapun, saya megang masih tingkat kecil aja, Porkap atau Porpot aja itu ada. Ya tapi kan saya pernah ngomong dengan abang juga ya. Iya. Saya orangnya ngomong di depan. Ya. Jadi ya kalau memang punya titipan atau pemain yang bagus, saya bilang ayo seleksi. Oke, jadi Kalau enggak ya lebih- udah mundur. Lebih ke real skill-nya aja Iya. Bang ya. Nah, karena kan kita kan bawa amanah juga kan itu. Nah. Jadi harus ada. Berarti lu tidak hasil. menutup kemungkinan bahwasanya itu tidak ada Bang. Mafia pasti ada Bang. Ada. Nah. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Oke. Aduh, mafia. Makanya mafia. nggak maju-maju. Makanya nggak maju-maju. Karena orang jujur di Indonesia mental. Orang jujur di Indonesia diasingkan Bang. Iya. Luar biasa Indonesia. Iya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nih Bang, gue juga dapat informasi dari Pinau, mencari informasi narasumber Wanpuf. Gue dengar sosok Pak Dudung ini pindah Bang, tidak ngajar lagi di SMK SMK, Ya, di SMA dan karena SMK. beliau Nah, kan- tunggu Bang. Ya. Dan kira-kira siapa sosok yang cocok untuk menggantikan posisi Pak Dudung? Ataukah Bang Rael sendiri atau siapa? Nah itulah yang lagi dibahas di forum. di juga ya di Ah. forum ya. Jadi Iya. karena kan beliau kan PNS, jadi harus balik lagi ke negeri. Nah dari situ saya sempat di telepon juga sama Pak Dudung, Hel, kira-kira ada waktu tidak? Iya. Saya bilang Pak, kalau untuk PGRI Insya Allah saya bilang saya bisa lah Iya. cari waktu. Tapi kalau memang saya nggak bisa, saya bilang saya nggak bisa. Tapi kalau untuk Oke. PGRI saya bilang Insya Allah saya selalu ada. Tapi itu emang udah keputusan bulatnya Pak Dudung. Bukan urusan ke pekerjaan kan? Oh, pekerjaan Karena kan beliau juga kan ya? PNS kan, Iya. jadi nggak bisa ada. Oh, tapi berarti dia nggak pure meninggalkan Jebot. Ada beberapa jadwal, jadi cuman ya nggak seperti dulu lah. Oh, kalau dulu kan lebih Total. sering di Jebot ya. Kalau sekarang ya nggak bisa Iya, karena kan mengajar bagi-bagi udah ya. pindah ke negeri lagi. Sempat sih beliau komunikasi, cuman saya bilang ya kalau Ah. untuk PGRI Insya Allah saya ada. Oke. Oh, yang diminta malah Bang Rahel untuk mengelola Jebot. Saya bilang Insya Allah saya ada, tapi kan saya Tapi kan
pengen coach atau Bang Rahel pengen ini regenerasi kan kayak si sibuk juga, Repi iya. atau si James ya, biar mereka kita di belakang layar aja. Hmm. Jadi saya juga ada obrolan lah sama Pak Dudu sama kepala sekolah untuk masalah itu ke depannya kan, karena penting. Karena jangan sampai jauh dari prestasi PGRI itu, karena emang itu udah darah daging kan prestasi. Iya. Sedikit futsalnya tuh. Nah, untuk harapan Bang Rahel di futsal Tangerang atau Indonesia untuk anak-anak apa Bang? Sebenarnya Dari timnas- SMP atau SMA atau yang kuliah pun mau apa Bang? saya lebih condong ke usia dini ya. Iya. Saya lebih senang ke usia dini karena ada kepuasan, karena Iya. satu kita jadi disiplin juga, kita juga tatanan bahasa juga teratur. Nah, itu dia Kalau tuh. usia pelajar kan kita ya, tapi PR-nya setengah mati kalau usia dini Nah, tuh. karena belum ngatasin permasalahannya. Banyak. Ya, Iya. itu kembali ke kita sih. Nah, Kalau saya sih lebih senang ke usia dini karena saya lebih senang menciptakan pemain lebih senang menciptakan pemain daripada daripada pemain yang nyiptain saya. daripada pemain yang menciptakan. Karena kan banyak sekarang slogan itu, Ah. dia mah pelatih diciptain sama pemainnya Nah, udah itu bagus. tuh. Ya saya nggak mau. Sarkas-sarkas kayak gitu Bang. ya? Iya, saya nggak mau seperti itu. Makanya saya selalu pindah. Ya supaya yang penting setiap yang saya pegang itu ada hasil. Nah, Dengan begitu kan bisa ngebungkam mulut-mulut orang-orang yang seperti itu kan. nah iya itu Bang, setuju gua Bang. Karena emang hanya prestasi yang bisa tutup mulut Iya. orang-orang iri itu kan begitu. Selain itu kan nggak bisa. Kalau kita udah prestasi dia mau bilang apa? Iya. Oke. Oke Sofood. Terima kasih banyak sudah menyaksikan penelisik kali ini bersama Bang Rahel. Saya mengucapkan perwakilan dari Wanpuf selamat menunaikan ibadah haji atau Idul Fitri. Idul Adha. Salah. Idul Adha. Kira-kira kurban kan nih Bang? Saya sendiri mukanya masih jadi kurban. Ya karena mukanya sendiri malah cahaya. Oh iya. Jadi masih agak susah lah. Jadi ya pada intinya ya besok kita hari raya. Ya. Ya sekali lagi untuk semuanya umat muslim seluruh Nah. Indonesia, mohon maaf lahir batin. Besok nanti malam kita takbir. Takbir. Kita Allahu semua Akbar. harus merayakan Iya. dengan keadaan Sehat walafiat. ya. Dengan posisi sekarang Hmm. mengalami apa? Mengalami pandemi Nah, COVID-19. tetap semangat kan? Tetap semangat. Dan di rumah aja juga ada dapat daging, kau tenang ya, ada yang muter. Nah, kita bareng-bareng nih Bang Iya. ya. Futsal Tangerang penuh inspirasi. 1, 2, 3. Futsal Tangerang penuh inspirasi. Thank you. Mantap.